Oke guys, welcome to Kevin sama gue Georgios Kevin. Oke, jadi gue balik lagi pakai iPhone sebagai mic gue sekarang karena soundtech gue lagi bermasalah. Dan besok hari Minggu itu soundtech suruh kirim barangnya ke sana untuk retur, dan gue harap bisa cepet balik biar gue bisa pakai mic-nya lagi. Dan gue seneng banget karena gue dikirimin sama Press Play keyboard terbaru dari mereka. Ini adalah seri Lightyear mereka dan lanjutan dari Rover V3. Ini adalah Rover V4. Cuma yang dikirim ke gue ini adalah Rover V4 Lite karena barangnya masih di dalam box kayak gini. Jadi gue kepikiran untuk pakai dulu malam ini. Gue akan coba pakai buat main Dota karena ini 75% layout ya. Jadi gue bisa pakai buat main Dota karena dia ada function row key-nya. Ya, gue akan coba dulu dan kita akan lanjut reviewnya besok. So, see you guys besok. 3 days later. Oke guys, jadi gue udah pakai keyboard ini selama kurang lebih 3 hari. Dan tentunya gue udah pakai juga buat main Dota. Karena yang gue bilang, di sini ada function row key-nya. Ada F1, F2, sampai F12. So far dia berjalan dengan baik dan gak ada isu sama sekali. Pas kemarin gue unboxing keyboard ini dan gue typing test dikit, gue menemukan kalau feeling typingnya itu agak smooth. Gue pilihnya itu yang adjust tactile, yang warna biru. Dan jenis tactile-nya itu memang yang bukan agresif atau tajam. Jadi pas kalian ketik pakai switch ini memang masih agak smooth aja. Jadi ini balik lagi ke preferensi kalian. Kalau misalkan kalian nggak cocok sama tactile yang ini, kalian bisa ganti switch yang lebih tactile aja. Oke, jadi selain smooth, yang gue rasain di keyboard ini, di bagian modifiernya khususnya di backspace, enter, sama bagian space, itu agak mushy sedikit. Jadi yang gue lakukan adalah gue ganti ke navigation key yang ada di sebelah kanan ini, home, page up, page down. Dan setelah gue ganti, ternyata masalah itu udah hilang. Jadi udah gak mushy lagi. Dan menurut gue, di harga segini, untuk spacebar-nya, itu enak banget. Ya, itu suara spacebar-nya, right out of the box. Secara default, di Rover 84 V4 Lite ini, dan gue nggak nemuin rattle sama sekali di spacebar-nya. Good job, Press Play. Oke, jadi keyboard Press Play yang Rover 84 V4 itu ada 3 macam jenis. Yang pertama, yaitu yang gue dikirimin sekarang, adalah Rover 84 V4 Lite. Yang kedua, ada Rover 84 yang Standard Edition. Dan yang ketiga adalah yang paling premium, yaitu Rover 84 Lightyear Edition. Oke, jadi karena gue dikirimin yang V4 Lite aja, gue akan bahas sedikit perbedaan dari ketiganya. Untuk yang V4 Lite dan V4 Standard Edition, itu bedanya ada di wireless dan wired. Jadi kalau yang V4 Lite ini, dia hanya wired, which is cuma bisa pakai kabel doang. Dan yang untuk V4 Standard Edition itu dia bisa pakai wireless dari dongle, lalu Bluetooth, dan juga wired. Lalu untuk colorway-nya, untuk V4 Lite ini, dia hitam solid kayak begini. Dan yang untuk V4 Standard Edition dia ada 2 warna. Yang pertama dia smoky black gitu dan bahannya polycarbonate. Dan yang kedua warna merah, dia polycarbonate juga, cuma yang ini warnanya lebih limited edition. Lalu untuk yang premiumnya, yaitu V4 Lightyear Edition, dia udah pakai bahan aluminium dan itu dijual barebone sama yang udah full build-nya juga. Jadi terserah kalian mau beli yang mana. Oke, jadi karena di sini gue dikiriminnya yang V4 Lite, jadi gue akan bahas dari V4 Lite-nya aja. Oke, pertama dari desainnya dulu. Desainnya 75% layout, jadi ada function row key-nya di bagian atas. Dan keyboard ini tentunya cocok untuk pemain Dota kayak gue. Di sini juga ada knob yang biasanya untuk atur volume. Jujur gue pribadi suka secara fungsi ada knobnya di sini. Dan gue orangnya itu yang tipenya nggak apa-apa kalau ada knob di layout 75% atau 65%. Karena itu masih masuk sama estetik dari layoutnya itu sendiri. Beda sama kalau yang layoutnya itu lebih gede lagi, kayak macam TKL atau full size. Kalau ada knobnya itu udah nggak masuk secara estetik. Untuk keycaps-nya di sini dia pakai yang OEM profile untuk yang V4 Lite. Untuk yang V4 Standard Edition dan yang Lightyear Edition dia udah pakai cherry profile. Gue personally lebih suka yang cherry profile dibanding OEM, tapi untuk case ini gue nggak apa-apa. Dan untuk Rover versi keempat ini, stabilizernya itu udah screw in. Beda sama yang versi ketiganya, dia tipenya flat mount.
Dan setahu gue di Rover V3 itu spasinya juga udah lumayan enak. Dan di Rover versi keempat ini, Press Play juga pengen pertahanin dan fokus sama spacebarnya untuk jadi top notch-nya mereka. Keycaps-nya udah PBT double shot, sub legend-nya itu bagus, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Dan lokasinya itu ada di sebelah atas kiri, bukan di tengah. Gue personally lebih suka kalau fontnya itu kayak begini aja. Dan bahan PBT-nya itu udah soft di sini, dan kalau kalian pegang itu kerasa premium dan juga udah enak. Ini menandakan walaupun di keyboard seri yang paling rendah, tapi tetap Press Play nggak asal-asalan dan masih bisa jaga kualitasnya. So good job Press Play for this. Dan kita juga dikasih extra keycaps yang sewarna keycaps defaultnya, yaitu putih dan merah marun. Di kotaknya juga kita dikasih kayak mica gitu untuk cover keyboardnya biar meminimalisir debu atau kotoran yang masuk ke dalam keyboardnya. Lalu ada kabel Type-C juga, switch puller, stiker pack, buku manual, dan buku garansi. Oh ya, garansi ini total ada 12 bulan, dan 6 bulan kalian bisa dapetin secara default, dan 6 bulannya lagi kalian harus daftarin dulu produk kalian ke Press Play. Untuk link registrasi garansi akan gua taruh di kolom deskripsi di bawah biar kalian gak ribet lagi. Atau kalian juga bisa scan QR-nya aja di buku garansi yang ada di dalam kotak produknya. Untuk kabel portnya ada di bagian atas agak ke kanan sedikit. Lalu di sini juga dikasih 2 level height adjustment untuk kasih typing angle yang lebih nyaman sesuai preferensi kalian. Di bawah kanan sini ada logo Lightyear, bisa dimatiin RGB-nya dengan cara FN patch up. Keyboard ini juga ada RGB per key-nya, dan untungnya kalian bisa ubah-ubah atau matiin di software VIA. Ya, untuk semua line up keyboard terbaru dari Press Play yang Rover 84 versi keempat ini, itu semuanya udah terintegrasi pakai VIA. Jadi dari yang V4 Lite, V4 Standard Edition, dan juga yang Lightyear Edition, semuanya udah terintegrasi sama VIA. Hal ini udah pasti jadi poin plus biar kalian gak usah download banyak-banyak software lagi. Apalagi kalau kalian udah punya custom keyboard sebelumnya dan udah pakai VIA juga. Jadi kalian nggak perlu download software macam-macam lagi. Tapi kalau kalian di rumah masih pakai keyboard yang belum terintegrasi sama VIA, kalian juga nggak perlu khawatir karena bisa aja next keyboard yang kalian punya itu terintegrasi sama VIA. Jadi kalau kalian beli ini pun VIA-nya masih akan kepake buat next keyboard. Lalu kita bahas material dari keyboard ini. Keyboard ini terbuat dari plastik. Secara build quality sebenarnya udah lumayan solid. Kalau digoyang-goyangin pun juga aman-aman aja. Tapi di unit gue ini, kalau kita goyang-goyangin kayak begini, dia ada suara-suara kayak gini. Ya, ini mungkin cuma ada di unit gue ini aja. Gue nggak tahu kalau di unit lain itu ada atau enggak. Tapi menurut gue ini better untuk dimension aja. Di atas sini Press Play ada kasih warranty seal. Jadi kalau kalian sudah mod keyboard ini, garansinya udah nggak berlaku lagi. Tapi biar kalian garansinya itu tetap utuh di sini, biar gue aja yang buka keyboardnya. Oke, karena keyboardnya ini nggak ada screw di bagian bawah sini, gue saranin kalian pakai pinset macam kayak gini. Ini gue beli di Tokopedia, murah sih, kayak dia ada satu set gitu, isinya ada 3 macam, dan gue akan kasih linknya di bawah buat kalian bisa beli. Jadi kalau kalian pakai pinset di sini kalian nggak susah buat bukanya, pakai kuku gitu kan, takut jari kalian sakit, pakai ini aja, jadi gampang. Oke, ini keyboardnya udah bisa dibuka sekarang. Tunggu, knobnya dulu. Sekarang top case-nya udah bisa dibuka. Oke, jadi ini secara simple bagian dari keyboard di dalamnya. Ada top case, lalu ada PCB, plate, keycaps atau switch di sini. Lalu ada bottom case, ada gasket juga di sini yang lumayan banyak. Untuk yang V4 Lite ini, gasketnya itu terbuat dari bahan silikon, dan dia itu ada 11 biji gasket di dalam keyboardnya yang kalian tinggal taruh aja. Jadi kalau kalian mau pakai atau nggak pakai gasketnya, itu gampang banget untuk installnya. Tapi walaupun di keyboard ini dikasih gasket yang lumayan banyak, PCB yang non-flex cut, dan ada foam juga, typing feel-nya itu tetap nggak begitu flex. Untungnya keyboard ini bisa tetap kasih feeling typing yang smooth dan soft ketika kita pencet. Nanti di akhir video ini juga akan ada typing test, dan gue akan kasih lihat perbedaan pakai switch dan keycaps yang default, dan juga pakai switch dan keycaps yang gue punya. Lalu dikasih juga case foamnya yang terbuat dari poron,
Dan belakangnya ada plastik gitu untuk anti statis biar kalian nggak strum kalau lagi pakai keyboardnya. Lalu untuk bottom case-nya ya dia plastik biasa sih, di sini kayak bolong-bolong. Lalu di sini ada dua macam gundukan buat nyimpen level adjusternya di sini. Dan ya itu aja sih, nggak ada yang spesial di dalamnya sebenarnya. Tapi secara overall keyboard ini adalah keyboard yang udah enak. Dan kalau gue saranin kalau kalian mau mod keyboard ini, kalian ganti switch-nya aja dan keycaps-nya. Di sini tentunya keyboardnya udah hot swap, jadi kalian bisa ganti-ganti switch-nya secara bebas. Dia juga udah pakai 5 pin south facing. Cuma switch-nya di sini kita dikasih yang 3 pin aja. Di sini ada tulisan Rover 84 V4 Lite Wired Mechanical Keyboard. Dan karena bottom case ini adalah model yang sama kayak standard edition, di sini masih bisa dilihat ada 2 titik untuk switch on off dan 1 di sebelah sini untuk USB dongle-nya. Cuma di sini emang nggak ada karena ini wired edition. Dia sebenarnya untuk desain di sini alangkah lebih bagus kalau ini diilangin aja. Oke, mungkin di sini hal yang jarang dibahas tapi menurut gue penting buat kalian para gamer, yaitu adalah keyboard ini udah full anti ghosting. Jadi gampangnya anti ghosting itu adalah kalau kalian pencet tombol keyboard ini secara bersamaan, tombolnya itu terregister semua secara berbarengan juga. Hal ini tentunya jadi poin plus juga buat keyboard ini, karena biasanya rata-rata keyboard budget itu nggak ada fitur anti ghostingnya. Kayak gue udah tes buat main Dota beberapa kali, gue nggak nemuin issue juga tentang ghosting ini, dan gue udah tes juga di VIA, semuanya ke register. Oke, jadi itu suara typing testnya. Gue tahu switch sama keycaps-nya itu nggak relevan, nggak apple to apple. Tapi berhubung gue cuma ada switch tactile WS Brown doang sekarang di rumah, jadi ya gue pakai itu aja biar tactile sama tactile juga. Dan di sini gue juga cuma pengen kasih lihat kalian aja kalau misalkan di mod dari switch sama keycaps-nya aja udah suaranya beda. So, ya kalau kalian mau mod tanpa ilangin garansi, kalian bisa ganti switch dan keycaps sesuai selera kalian aja. Oh ya, terakhir untuk harga. Harganya ini banyak banget variasinya. Gue jujur gue nggak hafal sama sekali harganya karena banyak banget. Lalu untuk beli di e-commerce sama di website itu harganya beda. Gue saranin kalian beli aja di websitenya Pressplay langsung karena harganya itu lebih murah dibanding kalian beli di e-commerce. Oke, di sini karena gue nggak hafal sama harga-harganya, gue akan nyontek dulu. Oke, jadi untuk yang V4 Lite ini harganya ada di 749.000 di website dan 769.000 di e-commerce. Lalu untuk yang V4 Standard Edition atau yang wireless, untuk warna smoky black ada di 1,199 juta di website, 1,249 di e-commerce. Lalu untuk yang limited edition yang Rover Red, harganya ada di 1,239 di website, 1,289 di e-commerce. Lalu untuk keyboard premiumnya Lightyear Edition, di website harganya 1,499 untuk yang barebone, 1,649 untuk yang full build. Lalu untuk di e-commerce harganya 1,549 untuk yang barebone, 1,749 yang full build. Khusus untuk yang Lightyear Edition dia pakai switch QuarkMate
yang katanya enak banget. Jujur sebenarnya gue penasaran sama yang aluminium ini, Quark Matte Switch yang gue belum pernah coba sebelumnya. Ya semoga gue juga dikasih kesempatan untuk nyobain yang alunya juga. Dan untuk harga ini kalian juga masih bisa dapat diskon lagi. Gue nggak tahu ini masih berlaku atau enggak. Tapi kalian bisa lihat kode voucher dari Ocha XT atau Louis dari Cranky Tech ID. Kalau dari gue sih yang kayak gitu-gitu belum ada ya guys. Ya semoga one day gue bisa sebesar mereka, jadi bisa ada kerjasama di vouchernya juga. So oke guys, itu aja review gue untuk Rover 84 V4 Lite ini. Honestly gue seneng banget karena dikasih kesempatan buat jadi salah satu yang review barang ini. Dan ya semoga review ini bisa bermanfaat dan jadi referensi kalian juga, khususnya apalagi buat kalian yang lagi nyari keyboard. So oke guys, jadi itu aja video kali ini. Thank you buat semua yang udah nonton sampai akhir. Kita akan ketemu di video selanjutnya. So sekian dari Geekfin.